Perkenalkan, kami mahasiswa dari IAKM Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas H semester 1. Saya atas nama Ariana Sidaibana. Saya atas nama Hinifilda Klau Malik. Saya atas nama Putra Rifano Raja. Saya atas nama Petrus Erikson Napoli. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran guru pendidikan agama Kristen. Selamat menyaksikan. Apa peran guru pendidikan agama Kristen? Oke, baik, saya akan menjawab. Guru pendidikan agama Kristen memiliki peran penting dalam membimbing siswa dalam memahami ajaran dan nilai-nilai Kristen. Mereka mengajar tentang kitab suci, moralitas, serta memfasilitasi pengembangan spiritual siswa. Selain itu, guru pendidikan agama Kristen juga berperan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, membantu membentuk karakter dan nilai-nilai keagamaan pada generasi muda. Dari jawaban Anda, apa peran guru pendidikan agama Kristen dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual siswa? Baik, saya akan menjawab. Guru pendidikan agama Kristen berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual siswa dengan memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Kristen. Mereka membimbing siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru ini juga menjadi sumber inspirasi dan dukungan spiritual, mengembangkan hubungan pribadi mereka dengan keyakinan agama. Melalui pembelajaran ini, guru pendidikan agama Kristen turut berkontribusi dalam membentuk pribadi dan bertanggung jawab, beretika dan memiliki kesabaran spiritual yang kuat. Menurut pendapat Anda, jelaskan dan dampak positif dan negatif guru pendidikan agama Kristen. Baik, dampak guru pendidikan agama Kristen dapat bersifat positif dan negatif tergantung pada konteks dan pandangan tentang pengajaran. Yaitu dari sisi dampak positif, yaitu yang pertama, pembentukan nilai dan karakter. Guru agama Kristen dapat berperan penting dalam membentuk karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kasih sesuai ajaran Kristen. Yang kedua, peningkatan kesadaran spiritual. Mereka dapat membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran spiritual serta memahami prinsip-prinsip agama Kristen untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dukungan emosional dan mental. Guru agama Kristen bisa menjadi sumber dukungan emosional dan mental bagi siswa untuk membantu mereka mengatasi tantangan krisis dengan landasan iman. Dari dampak negatifnya, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, potensi indoktrinasi. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka pengajaran agama Kristen oleh guru dapat berisiko menjadi indoktrinasi untuk membatasi pandangan siswa dan merugikan toleransi terhadap keberagaman. Yang kedua, kurangnya keseimbangan. Fokus yang terlalu besar pada ajaran agama Kristen dapat mengabaikan keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat serta merugikan pemahaman yang seimbang tentang berbagai keyakinan. Yang ketiga, ketidaknyamanan bagi siswa non-Kristen. Siswa non-Kristen mungkin merasa tidak nyaman atau diabaikan jika kurikulum tidak mencakup atau menghormati keyakinan mereka. Potensial memunculkan ketidaksetaraan. Penting untuk kita memastikan bahwa pengajaran agama Kristen dilakukan dengan pendekatan terbuka, menghormati keberagaman,
dan mendorong pemahaman yang mendalam tanpa memaksa keyakinan kepada siswa. Coba jelaskan tujuan guru pendidikan agama Kristen di kalangan masyarakat. Tujuan guru pendidikan agama Kristen di kalangan masyarakat melibatkan beberapa poin tertentu, yaitu pembentukan karakter Kristen. Dari pembentukan karakter Kristen ini, guru bertujuan membentuk setiap karakter siswa sesuai dengan ajaran Kristen, mendorong perkembangan moral, etika, dan juga nilai-nilai sesuai dengan keyakinan Kristen. Yang kedua, pengembangan kesadaran spiritual. Guru berusaha meningkatkan kesadaran spiritual siswa untuk membantu mereka memahami dan mengalami dimensi rohani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman ajaran Kristen. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Kristen, termasuk pengetahuan mengenal kitab suci, sejarah gereja, dan tradisional Kristen. Dan yang keempat, pembentukan kepribadian yang bertanggung jawab, di mana guru berperan dalam membentuk kepribadian siswa yang bertanggung jawab untuk mengajarkan tanggung jawab tersebut tentang sosial, empati, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Yang kelima, Kenapa banyak sekali siswa-siswi yang tidak melakukan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh guru pendidikan agama Kristen? Coba jelaskan menurut pendapat Anda. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi siswa-siswi untuk tidak selalu mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Kristen. Beberapa alasan yang tercakup dalam: yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Lingkungan di luar sekolah seperti teman sebaya, media, atau keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap nilai-nilai dan perilaku siswa yang mungkin tidak selalu sejalan dengan ajaran agama Kristen. Yang kedua, tantangan dalam kehidupan pribadi. Siswa-siswi mungkin menghadapi tantangan atau tekanan dalam kehidupan pribadi mereka, seperti konflik keluarga, tekanan akademis, atau masalah pribadi yang dapat membuat sulit bagi mereka untuk selalu mengamalkan ajaran Kristen. Yang ketiga itu krisis iman atau pertanyaan spiritual. Beberapa siswa mungkin mengalami krisis iman atau memiliki pertanyaan spiritual yang belum terjawab yang dapat mempengaruhi komitmen mereka terhadap ajaran Kristen. Yang keempat, keterbatasan pemahaman. Mungkin ada keterbatasan pemahaman siswa terhadap ajaran agama Kristen. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami signifikasi atau relevansi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tantangan dalam penerapan nilai-nilai abstrak. Beberapa ajaran agama Kristen yang bersifat abstrak atau kompleks, dan siswa mungkin menghadapi kesulitan dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Yang keenam, proses pembelajaran yang tidak menarik. Jika metode pengajaran tidak menarik atau relevan bagi siswa, mereka mungkin kurang termotivasi untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pengaruh budaya dan tren. Tren budaya atau moral dan membimbing mereka dalam perjalanan spiritual mereka. Melalui pengalaman praktis ini, guru pendidikan agama Kristen berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan spiritual dan moral siswa sesuai dengan prinsip-prinsip agama Kristen. Kenapa? ini apa itu? Kenapa harus ada guru pendidikan agama Kristen? Guru pendidikan agama Kristen hadir untuk menyampaikan nilai-nilai, ajaran, dan kepercayaan Kristen kepada siswa, serta membantu mereka memahami aspek-aspek spiritual dalam kehidupan. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman agama dan membentuk nilai-nilai moral.
Sabis. Kenapa banyak sekali siswa-siswi yang tidak melakukan Dan terima kasih. Shalom. Shalom. Saat ini dapat memainkan dalam peran membentuk nilai dalam perilaku siswa yang mungkin tidak selalu sejalan dengan ajaran agama Kristen. Yang kedelapan, perkembangan identitas dan pilihan pribadi. Proses perkembangan identitas remaja dapat melibatkan eksplorasi nilai-nilai dan keyakinan pribadi yang dapat menyebabkan variasi dalam penerimaan atau penolakan terhadap ajaran agama Kristen. Penting untuk kita diingat bahwa pengalaman dan pilihan siswa dapat sangat beragam dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi cara mereka merespon dan mengimplementasikan ajaran agama Kristen dalam kehidupan mereka. Faktor-faktor ini dapat menjadi fokus bagi guru dan pembimbing untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih mendalam. Berarti